Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Mei-Ling Tan Riono sebagai presentasi waktu dan metode penelitian. Bab 3 mengenai metode penelitian. Jadi waktu penelitian kami berdasarkan surat yang telah dikeluarkan sebelumnya. Sebagai jaminan dalam melangsungkan studi kasus ini, waktu dan tempat penelitian yaitu pada tanggal 5-8 April 2023 yang bertempat di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jadi yang kami gunakan di sini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena atau masalah dari sudut pandang partisipan dalam konteks alami. Selanjutnya ada sumber data dan pengumpulan data. Jadi sumber data yang bisa kami dapatkan yaitu ada 3, yaitu dokumen dan rekaman berupa dokumen nama-nama yang meliputi nama-nama penduduk Desa Luhu, catatan alamat lengkap, dan kepemilikan pajak atau objek pajak yang perlu dibayar, serta catatan mengenai wajib pajak yang sudah atau belum melakukan pembayaran pajak. Yang kedua ada wawancara. Data yang diperoleh dari wawancara ini meliputi informasi dari pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pajak di Desa Luhu tersebut. Dan yang ketiga ada observasi. Data yang diperoleh dari observasi meliputi informasi mengenai proses pengawasan, pengendalian, pencatatan pajak, serta tindakan lanjutan yang dilakukan bagi para wajib pajak yang tidak bertanggung jawab daripada pengelola pajak di Desa Luhu. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Ada 3 juga, yaitu pertama dokumen dan rekaman. Data dapat dikumpulkan dari dokumen dan rekaman yang ada pada Desa Luhu, seperti data masyarakat yang membayar pajak. Yang kedua ada wawancara. Data dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa, sekretaris, dan bendahara di Desa Luhu. Wawancara dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon. Yang ketiga ada observasi. Data yang dikumpulkan melalui observasi langsung proses penagihan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat yang bermasalah tersebut. Dan yang terakhir ada analisis data. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpulkan dengan memberikan perhatian, pertanyaan, dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti, sehingga memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai metode penelitian. Terima kasih. Aurelia Revalina Anwar sebagai presentasi latar belakang dan hasil penelitian. PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada pemilik tanah atau bangunan yang dimiliki di wilayah Indonesia. PBB ini merupakan pajak yang wajib dibayar oleh setiap orang atau badan hukum yang memiliki tanah atau bangunan. Nah, tujuan dari PBB adalah untuk mengumpulkan sumber daya keuangan bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lainnya. Besarnya PBB yang harus dibayar oleh pemilik tanah atau bangunan ditentukan oleh berdasarkan nilai jual pajak yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat wajib pajak yang menggadaikan tanah mereka untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga. Gadai tanah ini dapat berdampak pada objek PBB, di mana beberapa wajib pajak dapat tidak membayar PBB-nya atau membayar dengan jumlah yang berkurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dampak gadai tanah pada objek PBB dan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam menggadaikan tanah mereka.
Desa Luhu, Kecamatan Telaga dipilih sebagai lokasi studi kasus karena memiliki banyak penduduk yang melakukan gadai tanah sebagai sumber pendanaan. Penelitian ini akan memfokuskan pada dampak praktik gadai tanah pada objek pajak bumi dan bangunan di Desa Luhu. Menurut data pajak Desa Luhu, penerimaan pajak bumi dan bangunan atau biasa disebut PBB pada tahun 2022 mencapai sekitar 96% dari target yang ditetapkan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, fenomena ini menunjukkan adanya sedikit masalah dalam sistem perpajakan di Desa Luhu yang memerlukan penyempurnaan agar penerimaan pajak dapat meningkat 100%. Fenomena yang ditemui saat melakukan survei adalah 4% masyarakat di Desa Luhu tidak bertanggung jawab atas tanah dan bangunan yang ada di Desa Luhu. Dan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti adalah salah seorang masyarakat di Desa Luhu menjual dan menggadaikan tanahnya ke beberapa pihak, tapi tidak melakukan balik nama melalui desa, sehingga aparat desa tidak mengetahui hak milik tanah. Praktik gadai tanah adalah suatu praktek di mana seseorang memberikan tanah miliknya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang dari pihak lain. Hasil penelitian. Berdasarkan wawancara dan observasi yang kami lakukan, pada penelitian kali ini kami memperoleh hasil bahwa di Desa Luhu terdapat salah seorang wajib pajak bernama Edi Selau yang tanahnya berada di Jalan Haji Artonawe, Dusun 4, Desa Luhu, dengan memiliki 8 tanah sawah yang bermacam luasnya. 3 tanah dijual dengan melakukan biaya balik nama, lalu pembeli melanjutkan wajib pajak tersebut. Sedangkan 5 tanahnya dilakukan jual beli tanpa biaya balik dan menggadaikan tanahnya ke beberapa pihak tapi tidak melalui desa, sehingga aparat desa tidak mengetahui wajib pajak yang akan ditagih ke siapa. Sementara itu nama wajib pajak Edi Selau sudah lama wafat sehingga dilanjutkan oleh anaknya. Ketika kami melakukan wawancara terhadap pihak desa yang mengelola pajak, kami juga mendapat bahwa alasan pemilik tanah atau wajib pajak menggadaikan tanah yaitu untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga dengan cara tanah yang sudah dibeli oleh pembeli ternyata digadaikan oleh penjual, yang dimana gadai tanah ini dapat berdampak pada objek PBB, yang dikarenakan beberapa wajib pajak tidak dapat membayar PBB-nya atau membayar dengan jumlah yang tidak sesuai atau yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kegiatan gadai tanah yang dilakukan oleh Edi Selau ini tentu mempengaruhi tingkat pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Luhu, sehingga berpengaruh pada pembangunan di daerah setempat. Dari hal tersebut, kita harus menemukan cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan kesalahan yang sama dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Salsa Nelisa sebagai presentasi pembahasan. Gadai tanah yang dilakukan tanpa melalui prosedur dari desa itu dapat mempengaruhi tingkat pemungutan PBB di Desa Luhu atau pemerintah daerah setempat, di mana dari tingkat pemungutan PBB yang tidak 100% ini berdampak pada masyarakat, khususnya masyarakat yang telah membeli tanah itu sebelumnya, di mana uangnya telah digunakan untuk membeli tanah tersebut, tetapi dia tidak memiliki hak atas tanah tersebut seutuhnya. Dan bagi masyarakat, itu mereka menjadi risih atas masalah tersebut, karena mereka berpikir bahwa dengan adanya masalah tersebut itu dapat mempengaruhi pembangunan daerah sehingga masyarakat tidak akan sejahtera. Dari masalah tersebut, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pemungutan pajak di Desa Luhu. Di mana faktor-faktor itu yang pertama ada masyarakat menggadai tanah secara tertutup atau tanpa melalui desa. Yang kedua itu ada kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara pembayaran PBB. Yang kemudian itu ada kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pengalihan atau
jual beli tanah yang sehat dan melalui desa. Dan masyarakat itu memandang enteng tentang pentingnya pemrosesan pajak melalui desa. Dari faktor-faktor itu, kita dapat ketahui bahwa dampak pada tingkat pemungutan PBB di Desa Luwu sehingga itu berpengaruh pula pada pembangunan di desa, terutama faktor yang berpengaruh pada gadai dan penjualan tanah. Nah, selanjutnya itu dikarenakan ada yang menjadi dampak dari tingkat pengelolaan PBB dari berbagai faktor tadi, maka kita perlu mengemukakan atau memberikan cara agar masyarakat di Desa Luwu itu dapat meningkatkan kesadaran dalam pemungutan pajak tersebut, di mana cara tersebut yang pertama dengan melakukan banyak kegiatan sosialisasi tentang pentingnya melakukan pembayaran pajak dengan terlebih dahulu melapor kepada pihak desa. Kemudian ada sosialisasi terkait tata cara penggadaian dan penjualan tanah yang baik dan benar agar tidak mengerugikan pihak manapun, serta dengan selalu meningkatkan solidaritas dalam masyarakat agar saling merangkul dan saling mengingatkan terkait pentingnya membayar, menggadai dan menjual objek PBB dengan baik dan benar. Andi Soraya Aprilia sebagai presentasi kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan di Desa Luwu tersebut, maka kami dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, analisis dampak gadai tanah pada objek PBB. Pada periode tahun 2022, penerimaan PBB di Desa Luwu mencapai sekitar 96% dari target yang telah ditetapkan menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak atau disebut dengan PJP, dan 4% dari penerimaan pajak tersebut merupakan pajak yang bermasalah berdasarkan penelitian ini. Dan sisa pajak tersebut hanya bisa diputihkan atau menjadi tanggungan atau utang desa. Dan fenomena ini ditimbulkan oleh adanya beberapa masalah yang berdampak pada sistem perpajakan terkait pengumpulan PBB di Desa Luwu atau pemerintah daerah serta masyarakat sekitar, yang dimana masalahnya adalah terjadinya praktik gadai tanah yang tidak sehat, di mana ini diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar, menggadai, menjual objek PBB dengan benar dan melalui desa terlebih dahulu. Yang kedua, faktor-faktor dari terjadinya permasalahan di Desa Luwu tersebut yaitu masyarakat menggadai tanah secara tertutup atau tanpa melalui desa, kurangnya pemahaman tentang cara pembayaran PBB, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan gadai tanah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pengalihan atau jual beli tanah yang sehat, serta masyarakat memandang enteng tentang pentingnya pemrosesan pajak melalui desa. Berdasarkan simpulan dan fakta yang didapat dari penelitian di Desa Luwu tersebut, maka saran yang dapat kami berikan untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini yaitu yang pertama, sebaiknya di Desa Luwu banyak melakukan kegiatan sosialisasi terkait pentingnya melakukan pembayaran PBB dengan terlebih dahulu melapor kepada pihak desa. Yang kedua, dengan mensosialisasikan terkait tata cara penggadaian dan penjualan tanah yang baik dan benar agar tidak merugikan pihak manapun. Serta yang ketiga, selalu meningkatkan solidaritas dalam masyarakat agar saling merangkul dan saling mengingatkan terkait pentingnya pembayaran, menggadai, dan menjual objek PBB dengan baik dan benar. Dokumentasi selama wawancara.
cukup.